Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Rahayu, salam bahagia semuanya bagi kita, salam sehat. Hari ini kembali kita akan mendengarkan uraian tentang Sutra Yoga Sutra Patanjali yang akan dibawakan oleh Pak Rudi, masih di bab 1. Ya. Pak Rudi mungkin bisa dicek mic-nya, nggak keluar suaranya. Tes dulu. Tes, Pak Rudi. Oh, putus. Pak Rudinya putus. Kita tunggu sebentar. Sugeng Dalu Romo, Bumi, Pak David. Sambil kita menunggu Pak Rudi, ada kendala teknis. Nah, tes Pak Rudi. Belum bisa, belum keluar. Colokannya mungkin dicabut dulu, baru nanti dicolok. Tes, masuk Pak, tes. Ya. Jadi nggak usah pakai ini aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Silakan Pak Rudi untuk invokasinya. Oh iya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak David waktunya. Mari sebelum mulai kita invokasi sejenak. Oh ya, sebelum invokasi, kalau bisa ini karena ini kan suatu mantra untuk memurnikan ruangan. Jadi kalau bisa nanti setelah saya ngomong, kalian bisa mengikuti agar tempat masing-masing itu ternetralisir. Itu sudah diselidiki tempo hari. Jadi setelah saya ngomong, terus ngomong boleh di mute, tapi ngomong di dalam yang keras nggak apa-apa. Itu menetralisir. Itu nanti kalau orang yang clairvoyant melihatnya elemental dan setan kuntilanak lain itu terpental semua. Ya. Oke. Mari mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Oh, Syanti, Syanti, Syanti. Selesai, terima kasih. Baik, terima kasih Ya. Pak Rudi. Ya. Jadi sekarang kita fokus karena ini pembahasan cukup panjang. Jadi kembali lagi nanti bisa disanggah atau bisa disela
pada saat ada muncul pertanyaan atau mungkin ada tanggapan. Kami persilakan Pak Rudi, kita lanjut studi. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dikenal. Ya, jadi mengenai materi atau prakriti yang ada tingkat-tingkatannya ini. Nah, mengenai tingkatan-tingkatan ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak ngerti sebelum kita lanjut. Ini tingkat-tingkat dan dari gunas yang di tengah itu, wisesa, awisesa, linga, alinga. Badan yang kita pakai adalah badan mental rendah, manomaya kosa, badan atau rupa loka, wijnana maya kosa itu arupa, tanpa bentuk atau mental luhur, ananda maya kosa itu badan budi, atma yaitu badan atma. Ya, tingkatan dari meditasi yang rupa ada bentuknya itu vitarka. Kalau yang arupa itu wicara. Kalau sudah kesatuan menyeluruh atau kebahagiaan itu ananda. Terus terakhir asmita itu atma dan atma atau jivatma. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan sekarang bab 2:20. Saya langsung baca yang bahasa Indonesianya ya. Jadi yang melihat yaitu purusya atau roh kita manusia atau ingsun sejati atau defense park atau peletik ilahi merupakan kesadaran murni. Tetapi sekalipun murni, nampaknya ia melihat melalui pikir. Ini sutra 20. Sutra 20. Ini terjemahnya sudah sesuai atau belum? Kalau mau dikoreksi boleh. Yang melihat merupakan kesadaran murni, tapi sekalipun murni, nampaknya ia melihat melalui pikir. Jadi setelah minggu yang lalu kita membahas tentang yang dilihat atau materi atau ksetra atau darsyam, sisi objektif daripada dunia fenomena. Nah, sekarang kita membahas tentang sisi subjektif dari dunia fenomena atau yang melihat atau drasta atau ksetra jena ya bahasa di Bhagavad Gita. Nah, purusya atau jivatma adalah realitas yang tertinggi yang tersembunyi di belakang dunia fenomena di dalam sifat subjektif. Jadi yang sering Pak Joko Yuyun tanyakan, ingsun sejati. Nah, ingsun sejati itu istilahnya di sini adalah purusya. Ingsun sejati. Jadi kita yang sejati, bukan soul, tapi di atasnya soul. Kalau soul kan jiwa, itu ini purusya itu di atasnya jiwa. Jadi sudah masuk ingsun sejati. Karena sumbernya dari ilahiyah. Kalau jiwa itu bukan dari ilahiyah. Menurut gambarnya itu kan dia adalah pantulan dari purusya. Kalau personalitas itu adalah pantulan dari jiwa atau individualitas. Dan sebenarnya proses yang terjadi di dunia itu adalah penyatuan antara purusya dan prakriti. Walaupun sebenarnya purusyalah yang mendorong prakriti untuk berkembang atau hidup dan timbul kesadaran. Nah, tapi mengapa kok kita tidak menyadari bahwa kita adalah kesadaran murni
Ya karena ada awidya dulu itu, awidya, terus kita menyamakan diri dengan badan-badan, mulai badan fisik sampai badan yang halus. Jadi kita itu berarti berada terus di belakang tirai daripada ilusi. Sing belaan kedua, sing sebelah kono. Kamu perlu kanan. Iya, benar. Itu ada pertanyaan atau? Contohnya mengenai Purusya yang sekarang ada di dunia ini, termasuk Purusya dari kita, ingsun sejati kita, kenapa kok nggak kelihatan? Jadi contohnya seperti kita ngambil contoh suatu lampu, ya lampu dop atau dop listrik yang mungkin 100 watt lah, yang supaya sinarnya terang sekali 100 watt. Nah awal-awalnya dia dibungkus oleh beberapa bola berwarna. Jadi suatu dop dibungkus oleh bola yang berwarna. Jadi nyalanya aslinya terus ditutup. Pertama ditutup oleh bola berwarna merah misalnya. Terus dia turun ke alam yang lebih bawah, dibungkus lagi oleh bola yang berwarna lain lagi. Demikian seterusnya sampai badan fisik. Jadi sudah terbungkus oleh berapa badan atau bola berwarna itu. Jadi bola yang paling luar, seperti badan jasmani kita sekarang ini merupakan badan atau bungkus daripada ingsun sejati yang ada di dalam, yang sudah terbungkus oleh beberapa lapisan astral, mental, dan seterusnya. Jadi meskipun lampu tadi yang sudah dibungkus beberapa bola berwarna, kita melihat nyala lampu itu, tapi itu bukan nyala lampu yang aslinya. Karena yang aslinya tidak seperti yang kita lihat. Karena sudah terbungkus oleh beberapa, bukan satu ya, beberapa. Sudah beberapa bola pembungkus tadi. Nah, tujuannya Yoga Sutra Patanjali ini adalah kita meditasi masuk ke dalam. Jadi bungkusan yang paling luar itu lepas, kita masuk ke dalam. Kita melihat cahayanya makin jelas, cuma tetap tidak terlihat cahaya lampu yang murni karena masih tertutup oleh badan astral. Kita masuk lagi ke dalam. Bungkusnya yang nomor 2 dilepas. Tadi nomor 1 badan fisik sudah dilepas. Bungkusnya astral dilepas. Atau kita makin masuk ke dalam, istilahnya boleh yang milih yang mana yang enak. Masuk ke dalam, makin terang lagi. Cahaya itu makin terang, tapi tetap bukan ingsun sejati. Karena ingsun sejati mesti terbungkus oleh beberapa bola berwarna tadi. Nah, apakah kita kalau sudah makin lama masuk ke dalam, apakah kita melihat cahaya lampu listrik yang asli? Jawabannya pasti belum. Karena cahaya itu masih tetap tersembunyi oleh badan-badan yang makin halus.
Nah, tapi dengan diambilnya satu persatu, cahayanya makin terang, makin kuat, dan makin jernih. Jadi meskipun demikian, meskipun kita sudah bisa masuk ke dalam sampai alam-alam yang luhur, kita tetap ada bola atau badan yang menutupi cahaya yang murni itu tadi. Karena selama kita misi awidya, selamanya kita mesti ada pembungkus yang menutupi kita untuk melihat kesadaran murni kita itu. Jadi nah, bila mana nanti kalau kita sudah makin masuk, yang terakhir itu, bungkus yang terakhir pun itu juga diambil, atau kita masuk makin dalam, kita akan menemukan nyala yang sesungguhnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tak coba lagi ya. Silakan jika ada yang mau bertanya, memberikan masukan. Jadi ininya yang rusak. Oh. Atau sebelum tak setrum-setrumnya habis. Ada yang mau memberi masukan atau mau ditanyakan? Paling Pak Rudi, nanya, itu dalam kondisi meditasi apa gimana ya? Meditasi. Kalau waktu masuk ke dalam itu kondisi kita dalam keadaan meditasi. Oh iya. Iya betul. Ya, baik Pak Rudi, terima kasih. Ya sama-sama. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Pelan-pelan ini nggak perlu karena ini buku yang sangat mendalam sekali ini dan banyak pemikiran abstrak. Jadi harus dicerna betul-betul, diolah pikiran benar-benar. Pak Rudi, nanya lagi Pak, kalau habis itu terus kita kan keluar, itu ada perbedaan nggak sebelum nyampe yang terdalam sama sebelumnya? Sama-sama lagi bebas dari meditasi. Seharusnya agak ada perbedaan. Tapi begitu kalau kita kembali masuk ke dalam lumpur, nah lumpur itu urusan duniawi misalnya, ya jadi kembali seperti semula. Karena ini proses ini kan memerlukan jangka waktu yang jutaan, ratusan, mungkin bahkan ratusan juta tahunnya untuk mencapai yang paling dalam. Hanya untuk mencapai yang paling dalam saja memerlukan ratusan kali inkarnasi. Jadi kalau seorang pemula itu untuk masuk ke satu, melepaskan badan fisik astral saja mungkin memerlukan puluhan tahun, bahkan puluhan inkarnasi. Nah, seorang siswa dia lebih cepat. Nah, seorang manusia sempurna dia setiap saat bisa mau ke alam yang mana saja bisa. Jadi tinggal setting consciousness. Jadi kesadarannya mau diarahkan kemana. Karena tempo hari kan sudah dibahas. Semua itu kan melalui titik laya, titik bindu itu. Jadi mau mobil, Volkswagen, dari 1 mau ke 5 langsung juga bisa. Tapi tetap melalui titik 0. Mau ke etret, mundur juga bisa melalui 0. 1 ke 2 melalui 0, 2 ke 3 melalui. Jadi titik itu di dalam diri kita masing-masing mempunyai titik bindu. Itu namanya titik bindu.
bahasa Sanskertanya titik bindu atau titik layar. Tapi tidak harus kalau orang sudah mengalami ini terus dia langsung berubah 180 derajat juga enggak. Jadi kalau nanti prosesnya pelan-pelan setelah mencapai Sotapanna, nah itu mulai ada perubahan tingkah laku, cara kadagamin, itu juga. Tapi pelan, memang ini proses evolusi itu pelan sekali. Kalau revolusi cepat, ini evolusi pelan sekali. Jadi, demikianlah Pak Kiki. Ada hubungannya enggak dengan orang ES di teosofi? Oh, tidak Pak, karena meskipun orang IS kadang-kadang jalannya sama orang teosofi belum tentu lebih baik gitu Pak. Kalau dia mesti duniawi, mesti ada condong ke sini situ, jadi ya juga tidak menjamin, maksud saya gini lah, tidak menjamin bahwa orang IS pun harus lebih luhur daripada anggota teosofi biasa. Bisa juga orang anggota teosofi kalau dia benar-benar memurnikan diri sendiri lebih bagus dari IS, bisa juga. Wah, kalau gitu buat apa Pak? Kalau ES-nya enggak ada kualitas, masuknya kan harusnya selektif kan? Ini orang sudah cukup layak enggak menjadi anggota ES itu? Jangan nanti nama ES-nya rusak Pak. Bisa saya tambahkan, Mas Rudi? Ya. Izin. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini kan pelajaran sudah dikasih tahu Pak Rudi, harus hati-hati menyangkut kesadaran murni, meditasi. Ya. Nah, tidak ada hubungannya antara nanti pengalaman dan setelah selesai dari meditasi. Dan 10 orang yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama, dengan waktu mulai sama selesai yang sama, akan menghasilkan pengalaman pasti berbeda. Kan seperti itu. Jadi kalau kita membicarakan pengalaman meditasi, tentunya tidak menilai secara fisik lahiriah dengan perbandingan esoteris dan seterusnya. Karena kita kan fokusnya kan mau masuk ke dalam. Apa modal masuk ke dalam? Pertanyaannya, apakah kita kuat mempunyai kekuatan pikiran untuk menghentikan 1 detik dari pikiran? Pertanyaan seperti itu. Jadi ketika nanti dalam proses keheningan, sedikit pengalaman yang sudah saya dapatkan, belum sampai dalam adalah beberapa saya mengerti, tapi setelah sadar, saya tanya yang mengerti itu siapa? Saya nggak bisa jawab. Jadi inilah proses pembelajaran pribadi, sehingga saya pernah nulis, saya berani berjalan dalam kesendirian, kesunyian, kesenapan, meskipun tidak ada teman seperjalanan. Dan memang seperti itu untuk saya. Itu kurang lebih seperti itu, sehingga pelajaran yang harus hati-hati, tidak usah membandingkan dengan apakah saya lebih tinggi dari Mas Rudi. Nggak usah, ya, nggak ada yang bisa mengerti. Yang hanya mengerti adalah yang lebih tinggi parameter gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Rudi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Kita lanjutkan ya. Bukan menilai, ini maksud saya, apa perbedaan antara ES dan tidak ES? Itu aja saya mau tahu. Mungkin Pak Tony mau jawab. Tidak menjamin untuk apa? Iya. Lucu. Kan kita boleh bertanya kan ini? Boleh, enggak apa-apa. Saya nggak bandingin si A, si B, saya nggak nyebut nama siapapun ya. Semua ES dengan yang tidak ES, itu maksud saya. Ya gini, ini ada sekolah khusus gitu ya, esoteric school gitu. Tentu diharapkan yang masuk ke esoteric school itu lebih serius. Tapi laki-laki ini sangat berpengaruh urusannya Patanjali ini. Kalau misalnya ketempelan suatu pemikiran yang aneh gitu, pasan masuk ke esoteris membuat lebih aneh lagi, itu mungkin sekali gitu loh. Ngerti enggak?
Jadi sekolah esoteris ini hanya sekolah, disiapin tata caranya apa gitu, tapi kalau orang ini kebetulan ketempelan sesuatu pemikiran aneh bahwa dia ingin jadi psychic dan segala macam gitu, bisa tambah aneh gitu loh ya. Hati-hati itu. Artinya itu kadang-kadang dari rumah karena karmanya orang itu bisa ngumpulin suatu pemikiran yang sedikit berlebihan gitu loh. Ingin apa-apa. Jadi itu karena itu bukan hal yang murni. Pemikiran adalah satu tempelan lagi, sebetulnya tempelan pokoknya yang membuat gelap gitu, tidak menerangin gitu ya, seperti warna lagi itu bisa menjadi lebih aneh kadang-kadang gitu loh. Jadi mesti hati-hati. Masuk esoteris itu secara garis besarnya orang diharapkan bisa lebih tenang, lebih suci, tapi kalau orang itu sudah punya pemikiran yang aneh itu bisa tambah parah gitu loh kadang-kadang. Anyway, itu ada karma-karma itu gitu kurang lebih ya. Jadi ya sekian lah kurang lebih pengertiannya. Ya, bagaimana? Ya cukup Pak. Yang penting bukan maksudnya membandingkan. Jadi apa perbedaannya? Lo tergantung orangnya masing-masing karena itu sekolah itu mempunyai peraturan tertentu, ada guidance-nya gitu loh, ada penunjuknya. Nah tergantung orangnya. Tapi kalau you misalnya punya keanehan tertentu, bisa tambah parah, dapat jadi salah make guidance itu bisa aja, banyak yang gitu. Nambahin sedikit aja ya, bahwa dulu awal-awal sekolah SD itu didirikan, itu pemimpinnya sama rata-rata clairvoyant. Jadi meskipun ada orang mau masuk jadi anggota esoteris, jadi sama itu dilihat, meskipun dia puluhan tahun jadi anggota teosofi, kalau dilihat auranya itu misi kasar, tidak diterima. Jadi memang dulu awal-awalnya ya, awal-awal ini saya cerita awalnya. Jadi pemimpinnya itu semua rata-rata clairvoyant. Jadi memang syaratnya vegetaris. Tapi meskipun vegetaris kan bisa saja, tapi orangnya dilihat dari orangnya mesti kasar. Nah itu. Nah tapi akhir-akhir ini yang clairvoyant sudah boleh bilang makin berkurang. Jadi ya pokoknya memenuhi syarat diterima. Jadi kualitasnya memang menurun. Hanya tambahan saja ya. Lo ya hati-hati, Hitler itu juga vegetarian. Ya. Ya baik, terima kasih anunya Ya, penjelasannya Pak Imam, Pak Tungki sama Pak Rudi. Ya. Jadi hubungan antara Purusya dan kendaraan-kendaraannya seperti contoh di atas tadi. Jadi cahaya dari kesadarannya mengalir melalui satu set lengkap kendaraan-kendaraan. Jadi mulai kalau dari yang bawah itu ada fisik, badan asal, badan mental. Di jiwa ada badan mental luhur, badan budi, badan atma. Itu semua mesti badan semua. Sampai Anandamaya Kosa, badan itu mesti badan. Dan pada suatu saat karena badan ya bisa rusak, bisa mati. Nah, jadi ada faktor-faktor. Faktor pertama itu yang penting, yang harus kita perhatikan. Yang melihat atau Purusya ini
adalah kesadaran murni. Jadi bukan sesuatu yang lain. Nah, itu yang harus faktor pertama ya. Jadi yang melihat atau purusya atau kesetara jena itu adalah kesadaran murni titik. Nah, itu kesadaran murni titik. Jadi tidak ada embel-embel lainnya. Nah, tapi di dalam kenyataannya yang melihat itu dikacaukan atau disalahartikan dengan pembabaran dari kendaraan-kendaraan yang dipakai. Karena dia memakai kendaraan, maka dia melihat melalui kendaraannya. Jadi, sekali lagi, asalnya yang melihat itu adalah kesadaran murni. Tanpa titik, tanpa tapi. Jadi sudah selesai. Karena dia memakai badan, meskipun itu badan jiwa, atma atau budi atau arupa, itu tetap badan karena memakai badan. Jadi dia melihat seolah-olah melalui badan itu. Ya ini memang anu ya, pokoknya hanya sekedar tahu. Jadi makin kita turun ke bawah, kita itu makin tidak tahu. Meskipun purusya awalnya sempurna, tapi begitu turun ke alam-alam yang lebih bawah, terbungkus oleh berbagai badan. Jadi dari maha tahu menjadi turun-turun ke jiwa menjadi serba tahu. Turun ke dunia jasmani menjadi tidak tahu. Nah, tujuannya Yoga Sutra Patanjali, kita dari tidak tahu, ini kita akan ditarik kembali ke atas. Menjadi, nanti kalau sudah kita bisa hidup di jiwatma, kita menjadi serba tahu, serba kuasa, serba dari mana-mana. Nah, kalau itu nanti kita disatukan dengan yang lebih tinggi, kan yoga itu kan adalah berasal dari kata yud. Yud itu menyatukan. Setelah dari personalitas menyatu dengan jiwa, menjadi serba tahu, nanti sang jiwa akhirnya akan menyatu dengan sang monade atau sang purusya ini. Dan akhirnya sang purusya ini menyatu dengan Iswara. Kalau di Bhagavad Gita, kita istilahnya Iswara itu Brahman. Kalau di sini istilahnya Iswara. Jadi sama, artinya Tuhan. Jadi nanti akhirnya demikian bertingkat, progresif. Yoga atau penyatuan itu progresif. Jadi dari yang bawah menyatu dengan di atasnya, nanti yang di atasnya menyatu lagi dengan yang di atasnya lagi, dan paling akhir nanti kita manunggaling kawula lan Gusti. Nah, jadi tempo hari kan sudah diutarakan, kita menjadi satu, bukan identitas kita hilang, tapi kita sama seperti beliau, menjadi serba omni, omnipresent, omnipotent, omniscient. Akhirnya kita ke sana semua. Nah, itu yang fakta pertama ya. Fakta kedua yang harus diperhatikan yaitu bahwa walaupun yang melihat itu sebenarnya kesadaran murni, tapi begitu membabar ke dalam alam yang bawah, hilang di dalam, itu istilahnya Sanskerta di Yoga Sutra disebut hilang di dalam prataya. Prataya itu isi daripada pikiran. Jadi pikiran itu
itu sebetulnya bekerja mulai alam fisik sampai alam ilahiyah. Maksudnya mind ya, bukan pikiran ya. Kalau pikiran ya paling mind. Jadi mind itu bekerja masih di alam-alam yang luhur. Mind masih ada. Daya pikir, ya, kalau daya pikir ya, bukan pikiran. Kalau pikiran kan ada pikiran konkret, pikiran abstrak. Tapi itu bukan itu. Daya pikir. Jadi sampai di alam-alam yang luhur pun daya pikir itu berjalan terus. Jadi kita harus bisa membedakan antara pikiran dan mind. Itu aja ya, supaya seragam. Nah, ini kita ngambil contoh lain lagi. Bila mana tetap pakai lampu tadi itu. Lampu itu kalau di lampu sorot ya, yang kuat itu, kalau depannya dikasih film, seperti di dalam bioskop, akan terbentuklah di dalam layar itu gambar yang sama dengan yang aslinya. Tapi apakah itu yang sesungguhnya? Bukan. Itu hanya seperti film. Jadi kita lihat di layar film seolah-olah kita melihat orang itu di sana, pemandangannya di sana. Padahal tidak di situ gitu. Nah, itu yang disebut di dalam Yoga Sutra itu adalah prataya, isi kesadaran. Nanti waktu kita membicarakan bab 1 meditasi, kita akan membahas tentang prataya. Prataya itu apa? Isi kesadaran. Nanti ada istilahnya meditasi dengan biji, meditasi tanpa biji. Jadi ada sambija, sama sih ada nirbija. Itu nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ada juga yang ditanyakan, ini misi bab 20 ya, sutra 20 ya. Monggo, kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Baik. Nggak ada ya? Lanjut. Ya. Nah, tapi prataya tadi atau isi kesadaran itu tidak bisa dipisahkan dari kesadaran karena sudah nyatu ya. Jadi karena percampuran itu, makanya itu nanti bisa dimengerti kalau kita ngalami. Ini kan hanya studi saja ya tentang teori dari meditasi. Tapi nanti kalau kita masing-masing pada suatu saat pasti akan mengalami, jadi baru bisa mengerti. Pengalaman langsung itu paling bagus. Kan filosofi SMP, ya studi, ya meditasi, ya praktek. Jadi nanti kalau kita jalankan pasti mendapat pengalaman. Pak Rudi, isi kesadaran itu sama isi pikiran sama enggak ya? Kalau isi pikiran terbatas di alam mental, Pak Kim. Oh. Kalau gitu isi ya. kesadaran ini sampai bisa di alam budi, di alam atma bisa juga. Oh iya. Iya, baik. Ya. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, sama-sama. Jadi intisarinya kontak antara kesadaran dengan kendaraan itu menggerakkan alat. Mila. Nah, silakan kalau yang mau tanya. Ya. Permisi Pak Rudi, Ya. mohon pencerahan.
Ya. Perbedaan antara meditasi dan semedi itu seperti apa, Bapak? Terima kasih. Kenapa? Perbedaan yang disebut meditasi dan juga ada yang menyebut semedi. Nah, ini letak perbedaannya ada atau tidak, Pak? Mohon pencerahan. Nah, ya, kalau di dalam yang sedang kita bahas ini, itu memang ada tingkatan-tingkatan. Itu istilahnya di sini bahasa Sanskertanya, yaitu mulai dharana, dhyana, samadhi. Dharana itu adalah konsentrasi, dhyana itu adalah meditasi, dan samadhi itu adalah kontemplasi atau kontemplasi. Jadi ada perbedaannya, nanti akan kita uraikan satu persatu perbedaan antara dharana, dhyana, dan samadhi itu apa. Ya. Itu, itu nanti waktu bab itu akan kita uraikan satu persatu. Ya, karena terima kasih. Ya, ini judulnya buku itu kan The Science of Yoga. Jadi ilmu pengetahuan tentang yoga. Bukunya Iya. Ya pokoknya ikuti terus ya, Selasa nanti sampai sana, Pak. Ya. Jadi bisa untuk menambah pengetahuan kami, Pak. Sebab meditasi dan semedi itu kok saya tuh nggak paham. Terus hasil dari pencapaian meditasi dan semedi itu apakah bisa meluruhkan jiwa, Pak? Mohon pencerahannya. Hasil yang dicapai dari meditasi itu tadi apa, dan cahaya yang dimaksud dengan cahaya itu apa, Pak? Saya kok agak bingung ini. Kalau cahaya itu di agama yang disebut nur itu, Pak. Ya. Karena itu sama dengan cahaya. Kita semua itu adalah cahaya sebetulnya. Kita adalah nur ilahi. Adalah peletik itu. Itu nanti akan dibahas satu persatu. Iya. Dan juga penyampaian kalau kita mencapai sesuatu, benar-benar mencapai itu, karena samadhi ada samadhi yang sesungguhnya, istilahnya di sini ada jada samadhi. Jada samadhi itu adalah samadhi-samadhian. Jadi orang kalau duduk diam belum tentu itu samadhi atau meditasi. Bisa saja pikirannya ngalor ngidul. Ngelamun ya. Ngelamun. Ya itu bukan meditasi. Ataupun kita duduk terus jiwa kita keluar dari badan menjadi astral traveling atau ngrogo sukmo. Itu juga bukan meditasi. Oh begitu. Ya, nanti meditasi yang di sini yang dimaksud meditasi itu apa? Akan kita oncai kupas satu persatu gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin lain kali ada yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Pak Januari. Nah, kontak antara ada lagi enggak ini? Kalau nggak ada, dilanjutkan yang 20 tinggal sedikit. Ya, dilanjut aja. Dilanjutkan ya. Jadi kembali lagi, kontak antara kesadaran dengan kendaraan itu memungkinkan kita melakukan fungsinya masing-masing. Contohnya bila mana sebuah magnet seberani magnet itu ditaruh dalam sebuah gulungan kawat baja, itu akan membangkitkan tenaga listrik. Orang kan bisa magnet kan bisa dibikin listrik sampai bisa menggerakkan kereta api cepat, kereta api peluru, itu kan juga dari salah satunya ada unsur magnetnya. Ya. Nah, tapi mereka yang tidak ngerti elektro, yang tidak sekolah di mesin, misalnya sekolah di sosial, mengira bahwa magnet itu sebetulnya yang membangkitkan aliran itu. Yang dikira ada magnet, jadi ada timbul aliran.
sebetulnya tidak demikian gitu. Sebetulnya magnet bukan pembangkit langsung. Nah, tapi baru bila mana kita membuat kabel-kabel dan sebagainya, itu dirangkai, nanti begitu magnet dimasukkan, terjadilah aliran-aliran itu. Tapi rangkaian-rangkaian tadi juga diperlukan. Tanpa rangkaian-rangkaian tadi, magnet pun tidak bisa berbuat sesuatu. Begitu juga kita, ini kan contoh ya tadi ya. Nah, jadi sebenarnya ini contoh tadi itu menggambarkan bahwa kontak antara Purusya dengan Prakriti, antara roh dengan materi, antara subjek dengan objek, antara spirit dengan matter, membagikan hidup di dalamnya dan membuat fungsi masing-masing itu berjalan. Ya, kurang lebih 20, kurang lebih demikian. Ini kita membicarakan sisi subjektif ya, jadi yang melihat, yang Purusya, si pelihat Purusya. Kalau yang kemarin kita bahas yang dilihat. Oh iya, maaf Pak Rudi, sedikit menyela. Saya teringat Pak Rudi. Ya. Pada waktu saya usia 12 tahun Pak Rudi, saya pernah tuntunan dari orang tua saya. Di dalam meditasi itu, ini pengalaman pribadi yang saya alami Pak ya. Ya, Pak. Yang pertama muncul itu cahaya Pak. Cahaya terang, jerit, lalu cahaya itu hilang. Setelah cahaya hilang itu, saya seperti halnya menonton layar lebar gitu Pak. Nah, karena ada yang saya tuju, artinya saya tuju saya ingin mengetahui gerak-gerik dari seseorang. Lalu di situ lalu seperti lihat nonton bioskop layar lebar gitu Pak. Perjalanan dia seperti ini, dia pakai seperti ini, besoknya ketemu, saya tanyakan persis apa yang saya lihat Pak. Itu disebut apa Pak ya? Itu termasuk pengalaman di alam astral Pak. Jadi kalau bisa melihat karena hukumnya sebelum terjadi di alam jasmani itu sudah terjadi di alam astral Pak. Ya. Nah, dan sebelum terjadi di alam astral sudah terjadi dulu di alam mental. Jadi waktu Pak Januri ini meditasi mungkin masuk ke alam non fisik tadi itu, terus melihat itu yang akan terjadi. Dan terjadinya bisa cepat, bisa lambat, itu sesuai yang dilihat itu Pak. Itu memang hukumnya demikian. Iya, jadi berkali-kali itu saya praktekkan Pak. Terus saya mau menanyakan yang lebih dalam kepada orang tua saya sudah pulang ke zaman Jepang, jadi nggak ada yang ngasih tahu. Nah, ya berarti kesimpulannya Pak Januri ini sensitif sekali atau bisa melihat alam-alam non fisik gitu Pak. Ya karena tinggal melihat seperti di bioskop Pak, ini nanti akan begini itu tinggal kita melihat saja, sudah nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Iya. Karena dimensinya dimensi 4 Pak. Jadi mencakup. Iya. Jadi kalau dimensi 4 otomatis dimensi 3 tercakup di dalamnya. Iya. Ya betul sekali itu. Entah sekarang masih bisa apa enggak, nggak ngerti Pak, karena nggak pernah saya lakukan. Nah, tapi di buku ini Yoga Sutra ini Pak, kita jangan kecantol di daerah situ. Kalau bisa kita menanjak terus Pak. Iya. Menanjak makin dimensinya makin banyak, masuk dimensi 5, masuk dimensi itu. Diusahakan gitu Pak. Nanti kalau kita kecantol di situ enggak akan maju. Maka dari itu Pak, saya mau kecantol kembali kangelan aku ngono. Ya, betul. Mendingan nggak saya lakukan. Betul, nah, Pak. Saya juga pernah berguru di seorang Cina ya, Shaolin pernapasan juga, Pak itu pernah Pak. Namun saya nggak ngerti ini untuk apa gitu. Jadi
tata cara pernapasan juga ya. Nun sewu dulu waktu saya masih muda itu Pak, kalau dipukul sama benda tumpul gitu ya, kalau saya melakukan gerakan pernapasan juga itu nggak terasa Pak. Dipukul, ditendang itu nggak terasa dulu loh dulu. Sekarang nggak tahu masih apa nggak, aku nggak ngerti. Oh ya itu Pak. Kalau itu memang dengan pranayama pernapasan bisa itu kalau istilahnya menimbulkan bahasa Mandarin ini tandien. Tandien itu di antara atasnya kemaluan, bawah pusar itu kalau dikumpulkan di situ memang semua bisa. Jadi kita kebal atau di apa itu bisa nanti di bab 3 kita akan membahas tentang CD. Ada ya Pak ya? Ada ya di situ Pak ya? Ada bab 3. Jadi kita bisa kalau begini nanti kita bisa terbang. Kalau begini kita berjalan di jalan atas air. Kalau begini kita bisa menghilang, bisa macam-macam itu. Itu semua kemampuan ada di dalam diri kita. Tinggal kita gali saja. Iya. Jadi pada waktu itu tanpa Pak, tanpa mantra, tanpa doa Pak. Cuman cara penebusannya itu dulu itu istilahnya itu ciak jai gitu loh. Ciak jai. Ya. Atau muti gitu ya. Atau muti. Ciak jai selama 40 hari itu penebusannya dulu gitu Pak. Namun di dalam pengeterapannya itu kita cuma hanya mengeterapkan cara pernapasan juga yang dari Shaolin itu. Jadi bisa menutup aura, itu dipukul, ditendang sampai dengan kaki, gares ini dipukuli pakai ruyung itu nggak terasa dulu Pak saya. Tapi nggak tahu sekarang, nggak pernah saya lakukan soalnya, nggak pernah saya latih. Ada di penjelasan kitab itu ada enggak Pak itu Pak? Itu semua diuraikan nanti di bab 3 Pak. Oh gitu, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Sekarang bab 2 Sutra 21. Sutra 21. Pak David. Maaf, ini 21, tapi aku tulis 20. Oh ini iya. Oh ya. Salah tulisannya ya. Ya, jadi saya baca ya bahasa Indonesianya. Keberadaan dari yang dilihat atau yaitu bahwa yang dilihat itu adalah demi kepentingannya. Jadi prakriti itu adalah demi kepentingan dari Purusya. Itu bab 21. Bahasa Inggrisnya itu di atas. Nggak tahu penerjemahannya betul enggak Pak Tunggi, Pak Tony. Ya. Jadi kesimpulannya di sini dikatakan bahwa prakriti itu ada atau diadakan adalah demi kepentingan Purusya. Demi kepentingan ingsun sejati ini. Jadi kita itu di dalam dunia ini memang diadakan prakriti dengan sifat-sifatnya sekalian 3 guna tadi itu. Prakriti kan mempunyai 3 sifat yaitu rajas, tamas, dan sattva. Itu kita diuji. Seperti sekolah itu ada ulangan umum, naik kelas dan sebagainya. Sampai kita nanti lepas dari prakriti. Nah, jadi waktu pembabaran manifestasi atau manvantara, prakriti dan purusa disatukan, terikat, terjadi alam-alam ini. Meskipun terikat, pada hakikatnya prakriti itu sendiri, purusya itu sendiri. Seperti air dan minyak ya. Meskipun dicampur, diaduk sampai campur, nanti pada hakikatnya dia akan mempunyai sifat sendirinya kelihatan. Airnya sendiri, minyaknya sendiri. Demikian juga antara roh dan materi juga demikian. Meskipun kita disatukan dan kita
melekat menjadi satu, terpaku. Tapi pada hakikatnya mereka itu adalah dua ujung dari sesuatu yang berlawanan. Dan mereka itu berdiri sendiri-sendiri. Nanti waktu kita menguraikan tentang pembabaran, membentuk alam-alam dunia ini, kita akan mengetahui bahwa ada Purusya, Prakriti, ini tugasnya masing-masing juga. Nah, dan tujuan daripada Prakriti ini sebetulnya adalah demi kepentingan dari kesadaran kita sebagai ingsun sejati itu. Tujuannya adalah, makanya di dunia itu kita tidak ada hidup yang santai dan enak-enak. Semua hidup mesti ada gesekan. Karena setiap pergesekan, perlawanan, dan sebagainya itu adalah demi menguji manusia yang ada di dalam, ya manusia sejati, agar dia maju. Tapi manusia-manusia yang nggak ngerti, down. Jadi kadang-kadang ada yang menerima beban hidup, ada yang nggak kuat, langsung cari jalan pintas, bunuh diri. Dikira dia kalau bunuh diri itu sudah bisa lepas dari problemanya. Padahal ternyata tidak bisa. Dan itu tambah mengikat dia. Jadi tujuannya, jadi sekali lagi tujuannya Prakriti adalah menunjang manusia untuk belajar. Kalau urainya Sutra 21 memang agak pendek, nanti 22 agak panjang lagi. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau nggak ada kita sutra selanjutnya. Silakan, barangkali ada. Boleh saya sebentar aja. Oh, monggo Pak Joko. Ya, matur nuwun atas waktunya. Kami Nyambung tadi berdasarkan pengalaman Mas Januri, itu mirip dengan pengalaman pribadi saya mengenai cahaya-cahaya itu. Kalau Mas Januri masih bisa melakukan itu hari-hari itu akan lebih baik, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, dengan melihat cahaya itu bisa cahaya itu berubah warna. Jadi seperti pelangi, dan kalau kita masuk satu persatu, setiap warna itu ada kehidupan. Nggak tahu saya itu apakah kehidupan saat ini yang berlangsung, tapi dengan tanpa badan kasar seperti kita ini, atau sudah berbadan halus. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dan kenapa mereka itu berada di situ. Pengalaman saya selalu mencari di situ pasti ada pemimpinnya atau apa. Saya diskusi apa sebabnya dia berada di alam itu. Kalau sudah selesai, katanya untuk alam berikutnya di mana itu. Dia menunjuk dengan telunjuk itu, dan saya masuk ke dalam yang seperti black hole gitu, atau white hole. Itu kita tahu ya namanya, kita waktu itu kita sedang
jalan tanpa ini ya, tanpa body yang saat ini. Jadi ya antara tidak tergantung sama ruangan dan waktu. Nah, setiap warna itu bisa kita tanyain sampai ke tingkat yang paling atas. Itu aja sharing saya kepada Mas Januri. Matur nuwun. Ya. Bagaimana Pak Januri tambahannya? Terima kasih Bapak Joko. Nah, ya itu hal tersebut apa ya? Kalau kepepet aja, kalau kepepet aja, terpaksa saya bergerak seperti itu. Kalau enggak ya enggak gitu. Terima kasih Pak Joko. Dan yang lebih aneh lagi nih Pak, saya nggak tahu cara mengendalikannya atau bagaimana ya. 2 kali itu saya mengalami ini, nggak tahu apa itu ya. Saya itu belum nyampe di rumah itu, tapi ternyata katanya saya 1 jam yang lalu habis dari situ. Itu saksi hidupnya masih ada di anggota studi itu, namanya Mas Slamet itu. Orang tuanya itu bilang loh, Bapak kita di bakok ini loh, jam 4 isu mau. Lah kok jam 5 rene meneh loh. Lah saya itu jam 4 pagi masih berada di Kediri, saya bilang gitu. Jam 4 pagi itu saya masih berada di Kediri. Saya kadang-kadang mengalami fenomena seperti itu. Tapi saya nggak ngerti, ini apa sebenarnya yang terjadi, saya bilang gitu. Di Cilacap juga begitu. Ini katanya juga jam 12 malam saya habis ke rumahnya. Loh, lah wong aku ki jam 12 bengi turu nang Semarang omahku kok, saya bilang gitu. Terus saya mengalami hal-hal yang aneh seperti itu menurut di kitab yang Bapak pegang itu kejadian apa Pak sebenarnya Pak Rudi? Monggo Pak Rudi. Oh ya, ya itu kalau di ya ini kan kebetulan belajar pelajaran ajaran teosofi Pak ya. Teosofi adalah kearifan ilahi. Teo itu ilahiyah, sofia adalah kearifan. Jadi hal semacam itu memang bisa terjadi karena sebelum Pak Januri ke sana kan sudah memikirkan Pak. Nah, daya pikir itu langsung melayang ke sana, Pak. Dan kadang-kadang bisa bahasa Jawa itu bisa ngejawantah, gitu, Pak. Iya. Ngejawantah bahasa Indonesia apa, Pak ya? Ya apa itu menjelma. Salin rupa atau menjelma. Iya. Ya, jadi memang bisa. Jadi Pak Januri misalnya tidur rencana besok mau ke sana karena tidur tadi memikirkan sana. Malam itu juga sudah sampai ke sana. Itu termasuk kalau di itu termasuk mayavi rupa, istilahnya mayavi rupa. Nah, itu prosesnya demikian bagi mereka yang bisa melihat tahu loh. Ini tadi malam datang kok sekarang datang lagi. Nah, itu memang bisa, Pak. Iya. Ya terus, itu tadi padahal ibunya si Mas Slamet itu belum pernah kenal sama sekali dengan saya. Pada waktu itu saya kenal sama Mas Slamet itu ya melalui WA. Kebetulan saya di Kediri, beliau rumahnya Caruban. Sekalian lah nanti saya mau pulang Semarang tak singgah, saya bilang gitu. Juga yang di Cilacap itu juga begitu. Belum kenalnya juga melalui WA, tidak pernah bertemu. Nah, pada waktu itu kebetulan dia itu sakit, Pak. Sakit 7 hari nggak sembuh-sembuh, terus apa itu dia ngebel saya paginya itu, Pak, terima kasih. Kenapa tadi jam 12 malam Bapak kesini, kepala saya dilus-lus. Oh, kamu sakit Toti Narsiti. Terus ya sudah, saya pulang kayak gitu toh. Nah, terus dia sembuh. Lah terus saya ini bingung loh, orang ini ngelantur orang ini, saya bilang gitu. Ya betul, itu betul Pak. Di buku-buku filosofi itu adalah ada bukunya itu invincible helpers, Pak ya. Jadi penolong gaib juga bisa ada di situ. Iya. Waktu Pak Januri tidur,
misalnya ke sana terus menolong bisa juga. Itu Ya. bukunya ada karangannya Swilibiter nggak salah. Jadi itu adalah penolong gaib, invincible helper. Itu seperti contohnya Sosro Kartono, kakaknya Era Kartini. Itu temennya di Amerika sakit. Terus ditelepon, Pak, ini kok sakit ya. Coba teleponan tanganmu nyentuh anakmu gitu. Terus omong-omongan gitu bisa sembuh. Karena dalam hal ini penyembuhan spiritual itu tanpa ruang dan waktu, Pak. Seolah-olah ruang dan waktu itu nggak ada. Jadi contohnya sekarang Pak Januri lagi di Semarang gitu ya. Mau memikirkan di Jakarta misalnya. Jadi ini juga kan sudah sampai sana, Pak. Nah, karena memang di alam-alam yang dimensinya lebih dari 3, 4, 5 itu ruang dan waktu nggak ada itu. Oh begitu. Ya, jadi pikiran langsung nyampe. Jadi waktu Pak Januri misalnya ke Amerika misalnya, ini juga dia langsung pikiran sampai sana, Pak. Iya. Nah itu Padahal, ada. Iya. Padahal saya itu nggak pernah. Saya itu paling nggak kuat loh kalau disuruh berpuasa itu. Saya itu nggak pernah saya itu berpuasa ngelakoni ini dan itu nggak pernah. Gitu. Tapi ya nggak tahu saya bilang gitu kok bisa begitu saya bilang gini. Ya, itu maksudnya Pak Januri kan dalam hidup ini nggak pernah melakukan puasa ngelakoni. Iya. Tapi dalam hidup yang lampau kan kita nggak tahu, Pak. Iya. Nah ini kan hanya kesinambungan saja. Mungkin Pak Januri sangunya sudah banyak gitu. Waktu hidup sekarang itu sangunya sudah ada. Jadi sangu seperti apa waktu rokok gak mempan kok tuku rokok ngelinting dhewe kok sangu. Ya maksudnya bukan sangu uang, Pak. Bukan sangu uang. Iya. Iya, itu seperti di Kalimantan, Pak. Pada waktu pertama kali menginjakan kaki di Kalimantan itu ibu saya didatangi orang Dayak, Pak. Wah, ibu bekalnya banyak ya dari dari Jawa. Oh iya, karena saat itu saat bapak saya menerima rapel kan uangnya banyak di Jawa sama ibu saya iya gitu. Wah, serangan itu 3 hari, Pak. Atap itu seperti dilempar batu, Pak. Gelotok gitu saya keluar rumah itu, loh, kok gak ada apa-apa saya bilang gitu. Itu selama 3 hari, Pak. 4 hari berikutnya orangnya itu datang ke rumah sungkem sama ibu saya ceritanya itu. Iya. Iya. Jadi saya nggak tahu lah, saya ini nggak pernah apa itu berperilaku nek wong Jawa ngarani nglakoni sing aneh-aneh itu nggak pernah. Tapi kok apa itu istilahnya kok saya bisa seperti itu. Saya juga bingung ini gitu loh. Ya itu Pak. Baiknya Yusufi semua itu ada penjelasan Pak di Yusufi. Oh gitu, iya. Buku-bukunya juga ada, kita jelaskan secara ilmiah. Iya. Itu bagian Romo, itu bagian dari tubuh kita atau bukan itu Romo? Bisa itu ngeriptorogo itu tadi? Oh, itu kan tadi yang dia ngomongnya bisa ke sana itu pikiran kita yang ke sana. Waktu kita tidur, pikiran melayang ke sana langsung berbentuk maya virupa, istilahnya Sanskerta maya virupa. Jadi misalnya saya ya di sini sekarang di Surabaya, saya memikirkan kunjungi anak saya yang di Singapura misalnya. Pikiran kita melayang ke sana. Nanti di sana pikirannya bisa maya virusa berbentuk anak saya bisa melihat saya seolah-olah datang ke sana. Itu bisa, itu contohnya saya Baba kan bisa satu saat dalam saat yang sama dia bisa menjadi beberapa saya Baba kan bisa menjadi berapa, menjadi 5, 6, 10 itu memang kemampuan kita itu. Ya. Iya. Apa ini kira-kira bisa disebut reinkarnasi ya Pak Rudi ya? Karena apa? Karena kakek saya dulu tuh sering begitu. Dia ini duta besar Indonesia waktu era Bung Karno itu sakit di Amerika sana. Istrinya enggak divonis mati sama dokter. Lalu si suaminya ini pulang ke Indonesia Pak, ke Madiun nemuin kakek saya
Kakek saya cuma bilang, sudah sana pulang aja. Gitu. Setelah nyampe di rumah dia kaget, loh kok istrinya sudah sembuh. Iya tadi Mbah Kong habis dari sini itu rokoknya masih separuh di asbak, masih nyala itu. Loh dia kaget. Padahal padahal ketemu di Madiun di Indonesia. Kok dia pulang nyatanya sudah nyampe di sana. Kok rokoknya masih menyala di asbak gitu. Nah, tak pikir-pikir apa reinkarnasi, apa ya? Apa bisa disebut gitu, Pak? Kalau reinkarnasi lain lagi ceritanya, Pak. Oh gitu. Ya, beda lagi. Ya. Gitu ya, Pak ya. Ya, nanti waktu kita bahas reinkarnasi kita bisa bahas panjang lebar. Iya. Beda, Pak. Ya, pasti beda ya. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Nah, sama-sama. Ya, sekarang lanjut Pak. Lanjut ya. 21. 2 Sutra 22. Ini, walaupun bagi dia yang telah mencapai tujuannya, hal itu dialami sebagai tidak ada, namun bagi yang lain tetap ada. Disebabkan hal itu umum atau biasa bagi yang lain, kecuali bagi dia. Ya, makanya Yoga Sutra Patanjali, doktrin itu kalau kita belajar sendiri agak susah. Ini kan termasuk sesuatu yang sangat diringkas menjadi padat sekali. Jadi pengalaman banyak diringkas menjadi sutra. Kalau di Bhagavatam menjadi sloka gitu. Tapi itu isinya padat sekali sebetulnya. Ya. Jadi tujuannya tadi sudah diuraikan bahwa tujuan daripada prakriti atau materi atau zat itu adalah memberi kesempatan kepada ingsun sejati atau purusya untuk bisa mencapai enlightenment, realisasi, self realization. Terus pertanyaannya kalau orang sudah diuraikan demikian, pertanyaannya apakah yang terjadi dengan prakriti bila mana tujuan itu telah tercapai. Jadi kalau si purusya tadi telah mencapai tujuannya, apa yang terjadi dengan prakriti? Maksudnya demikian. Jawabannya ya adalah bagi purusya yang telah mencapai penerangan, mencapai enlightenment, mencapai self-realisasi ya. Jadi prakriti itu sudah tidak ada. Ini penting sekali. Jadi bagi manusia, siapa saja yang telah mencapai enlightenment atau mencapai realisasi diri sendiri, kalau istilahnya Sanskerta mencapai kaivalya, maka prakriti itu sudah tidak ada. Kita sudah di atas dualitas. Dualitas yang paling luhur. Dualitas itu kan asalnya dari alam ilahiyah sana. Kita sudah menanjak di atasnya. Semuanya itu avidya barang sudah buang semua, belenggu-belenggu sudah kita hapus semua. Jadi prakriti sudah tidak ada. Bagi mereka yang sudah mencapai inisiasi kelima, manusia sempurna. Setelah mencapai manusia sempurna, materi dan ketiga gunas itu sudah nggak ada bagi dia. Tapi bagi yang lain, yang belum mencapai tingkatan inisiasi kelima itu, meskipun sudah sotapana, sakadagamin, anagamin, arat pun, masih ada bagi dia. Apalagi bagi kita ini. Masih ada dan masih dikuasai oleh guna kita. Bisa rajas, tamas, apa aktif, pasif, dan seimbang.
Dan kalau ada yang tanya, apakah memang betul-betul Prakriti tidak ada? Setelah seseorang mencapai kevalya, rupanya tidak demikian, karena Prakriti tetap ada bagi yang belum mencapai itu, tapi bagi mereka yang sudah mencapai itu tidak ada. Jadi Prakriti itu memang dibutuhkan sekali, dan Prakriti itu hanya satu. Di dunia itu ya materi satu. Tapi Purusya atau ingsun sejati, jiwa-jiwa itu jumlahnya enggak satu. Berarti Tuhan itu jumlahnya miliaran. Miliaran. Jadi jiwa-jiwa manusia ingsun sejati itu jumlahnya miliaran. Sedangkan Prakriti di seluruh dunia sama, hanya satu. Jadi di dalam menurut ajaran Vedanta, Prakriti itu merupakan dasar dari dunia fenomena, dunia yang terbabar. Jadi dia adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jadi punya sumbernya sebetulnya adalah keabadian dari sana, dari sononya. Begitu juga kita ingsun jati, jiwa-jiwa manusia, Purusya juga berasal dari Tuhan juga. Jadi sumbernya sama. Sumber daripada Prakriti sama Purusya. Sedangkan menurut Sankhya, nah memang Yoga Sutra itu banyak mengambil Vedanta dan Sankhya. Jadi menurut Sankhya itu Purusya sama Prakriti itu sama-sama dari Tuhan, tapi mempunyai ujung yang bertolak belakang. Itu garis besarnya saja ya. Kan saya juga belum tentu, saya tidak mendalami Vedanta dan Sankhya. Mungkin Pak Arisoma lebih mahir dalam hal ini. Ada yang ditanyakan? Ini sebabnya harus step by step ya ini. Silakan. Kalau boleh saya ikutan. Ya, belum ya? Oh ya, silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, dalam hal ini saya setuju dengan penjelasan Pak Rudi bahwa sebetulnya kita itu adalah satu. Dari satu itu sesuai dengan entah apa namanya, itu karunia atau takdir atau itu karma, bahwa setiap manusia itu sudah dibekali bahwa saya menjadi manusia yang bernama Joko Prasetyo itu sudah diberikan blueprint dari sejak lahir, hidup saat ini, dan ke depan. Makanya dalam hal ini kita berkewajiban untuk melihat diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Karena kalau kita melihat pada diri orang lain, itu apa yang dalam kita masing-masing itu akan berbeda. Ya, betul, Pak. Bikin beda supaya dunia ini rame.
Kalau dibikin sama, itu semuanya akan diem, nggak ada kericuan atau ayal-ayalan kalau bahasa ininya. Jadi memang sengaja dibikin berbeda, biarpun hanya beda 1/1000%. Itu hasilnya akan membuat dunia ini jadi rame. Itu aja, matur nuwun. Sami-sami. Ada yang lain? Silakan yang mau tanya bebas ini. Kalau bisa yang ada hubungannya dengan yang diuraikan. Ya, kalau tidak ada kita teruskan. Jadi kita akan membahas Yoga Sutra itu filosofi Yoga Sutra itu bekerja sebetulnya tidak melalui intelek seharusnya. Karena intelek itu mempunyai keterbatasan. Kalau kita bersikukuh tetap memakai intelek, itu kita tidak akan bisa melihat atau menemukan yang di belakang intelek. Beyond mind, tidak bisa. Karena sekali lagi, intelek itu terbatas. Untuk menguraikan hal-hal yang tidak terbatas, dia tidak mampu. Dan tidak bisa merumuskan segala sesuatu yang di luar bidangnya, dia tidak bisa merumuskan intelek. Karena intelek itu memerlukan sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang konkret. Sedangkan pengetahuan spiritual itu nanti ujung-ujungnya semua rata-rata ada yang adalah abstrak. Yang tidak bisa, maksudnya abstrak itu yang tidak bisa dijangkau oleh intelek. Jadi kita harus memerlukan indera lain lagi. Untuk panca indera itu nonsen untuk bisa mengerti di alam-alam yang lebih luhur. Jadi yang setelah intelek itu adalah intelijensi. Jadi kita untuk membahas tentang hal-hal yang abstrak, syukur-syukur kalau masing-masing dari kita itu sudah berkembang intelijensianya. Itu sudah bisa, karena intelijensia itu membicarakan hal-hal yang abstrak, yang tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya. Makanya di dalam bahasa Sanskerta disebut arupa. Tapi sebetulnya meskipun kita menggunakan intelijensi, otomatis bentuk-bentuk itu ada juga di dalamnya. Karena yang sesuai hukumnya, yang lebih luhur itu mencakup yang di bawahnya. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi apakah kalau kita nanti sudah di alam-alam arupa, istilahnya Pak Murti itu arupa dhatu, apakah kita sudah tidak melihat benda-benda sama sekali? Bukan demikian. Jadi benda-benda yang selama kita lihat di rupa dhatu itu, nanti kita bisa melihat swarupanya, bentuk asli daripada benda-benda yang dilihat itu. Itu nanti semua orang harus mengembangkan indera itu. Harus wajib itu. Untuk kembali kepada Tuhan, kita wajib mengembangkan indera-indera yang lebih luhur. Jadi nanti kita bisa melihat hal-hal yang sekarang tidak terlihat, atau kemampuan-kemampuan yang sekarang seolah-olah hanya dimiliki oleh
para makhluk agung, para dewa, dan sebagainya. Karena semua itu ada di dalam kita. Potensi-potensi ilahi itu ada di dalam kita. Karena masih belum bangun, karena nggak pernah diuji. Karena manusia pada umumnya masih mengejar-ngejar urusan duniawi. Urusan-urusan yang fana. Padahal yang sebetulnya yang penting itu adalah yang abadi, yang kekal. Itu karena dari avidya tadi, makanya manusia menjadi tidak tahu. Jadi maksudnya studi ini adalah kita akan memberi peta, map atau global. Ya. Jadi kalau kita mau pergi dari Jakarta ke Manado, nah kita mempunyai peta, kan kita tahu, oh melalui sini, mungkin transit di ujung Padang, terus baru ke sana. Tapi peta itu tidak bisa memberikan keadaan kota Manado yang sesungguhnya. Di situ di peta hanya titik. Gitu aja. Nah, untuk bisa mencapai sana, kita harus berangkat ke sana. Begitu juga tentang meditasi spiritual ini. Yoga Sutra ini kita hanya memberi peta saja kepada kita sekalian. Kalau kamu nanti samadhi dengan suara, kamu akan bisa mendengar suara apa saja. Suara binatang, suara semua binatang, suara dewa, suara apa, kita bisa. Nanti meditasi dengan ini bisa begini. Tapi untuk mencapai itu, kita harus jalankan sendiri. Jadi ini Yoga Sutra Patanjali ini memberi petunjuk ini loh. Tapi untuk mencapai itu kita harus jalan sendiri. Kalau jalan sendiri kita sudah melihat sendiri, kita sudah tidak perlu peta lagi. Seperti buku-buku, seperti apa semua itu sudah nggak perlu. Ini kasarannya ya, itu buku-buku semua itu kalau sudah di alam-alam non fisik itu semua itu adalah sampah yang perlu kita buang, kita tinggalkan. Tidak bisa dibawa ke sana untuk menjelaskan hal-hal di sana juga nggak bisa. Nah, sama-sama dengan itu. Jadi tujuannya buku Yoga Sutra itu adalah memberi peta kepada kita. Nanti akan kita lakukan. Nanti setelah sutra-sutra ini, mulai sutra 29, kita akan mulai praktek tentang laku. Yaitu yang disebut ada yama, niyama, ada 5 ahimsa dan sebagainya. Terus asana, terus pranayama. Itu harus kita latih. Kalau kita mau pengen meditasi yang benar. Pranayama nanti masuk hidung kiri, keluar hidung kanan. Ambil napas, tahan napas. Nah itu berapa detik, data detik. Itu nanti akan diuraikan semua. Itu semua ada tujuannya. Tujuannya memurnikan, membersihkan badan eteris kita. Double eteris kita. Karena double eteris itu sebagai penghubung antara badan fisik dengan badan astral. Kalau badan eteris kita itu kotor, jadi nanti merupakan hambatan. Jadi nanti kita harus bersihkan dengan pernapasan yang disebut pranayama. Terus bagaimana kita harus ini semua nanti akan dituntun satu persatu. Ya mungkin sampai di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Minggu depan kita akan membahas yang lebih asik, yang sebetulnya yang ditanyakan Pak Gus Dur, mungkin tidak hadir. Untuk apa kok disatukan antara pusat? Jadi tujuannya kita sudah sempurna, sudah ilahiyah. Kenapa kita kok soro-soromen ya turun ke dunia menderita ratusan inkarnasi, nanti akhirnya kok yotoh kembali ke dalam
sana. Nah, itu nanti di minggu depan akan kita kupas panjang lebar apa tujuannya itu. Boleh saya nambah sedikit Pak Rudi? Silakan. Makasih. Apa yang disampaikan Romo Rudi tadi bahwa Yoga Sutra itu seperti peta ya, peta atau ya hanya petunjuk gitu ya. Ya. Dari menilai dari bahasanya memang begitu Romo Rudi. Yoga itu artinya berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, hubungan yud artinya hubungan, sutra itu hanya rumus. Ya. Karena sutra itu hanya rumus. Jadi rumus-rumus dalam melakukan yoga. Karena itu rumus itu kita sendiri yang menjabarkan. Betul. Bukan, ya, jadi bukan dari Yoga Sutra itu lalu kita menjadi tahu segalanya, enggak. Kita harus menjabarkan, kita harus mempraktekkan, kita melakukan seperti itu. Dan tahap demi tahap itu perlu keuletan, perlu kesabaran, perlu kemauan yang kuat sehingga bisa melihat diri sendiri, bisa bahkan bisa ketemu dengan Yang Maha Kuasa dan sebagainya seperti itu. Itu namanya Yoga Sutra. Terima kasih Romo Rudi, hanya itu aja. Ya, terima kasih tambahannya Pak Budi. Betul sekali yang dikatakan. Betul sekali. Kita nanti memang belajarnya step by step ya. Setuju. Mulai bawah, step by step. Dan harus kita nanti wajib praktek sendiri masing-masing di rumah. Kalau ingin maju ya, kalau enggak praktek ya percuma saja kalau hanya teori saja. Semua harus kita lakukan dan kita alami langsung. Baru benar-benar itu milik kita. Benar-benar milik kita. Nah kalau milik kita, nanti akan dibawa dalam inkarnasi selanjutnya. Karena itu akan masuk dalam istilahnya permanen atom. Jadi pengalaman-pengalaman tadi masuk permanen atom itu akan bawa. Karena permanen atom itu akan kita bawa terus dalam inkarnasi selanjutnya. Itu pentingnya SMP itu. Ya studi, ya meditasi, ya praktek itu harus 3 serangkai yang tidak boleh dipisahkan. Jadi jangan studi toh nanti teori akhirnya debat kusir. Meditasi toh kalau enggak ngerti nanti bisa masuk jalur kiri. Jalur black magic. Nah, itu kan tambah berat itu. Praktek tapi enggak tahu yang dipraktekkan apa juga nanti salah kaprah. Jadi ketiga-tiga itu harus digabung. Jadi seorang teosof harus melakukan 3 hal itu sekaligus, serentak. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Silakan yang mau nambahi. Karena setelah 2-3 itu panjang sekali. Kalau malam ini enggak mungkin keburu. Tampaknya tidak ada yang seru tadi. Pak Arisoma mungkin mau tambahin tentang yang kemarin yang dikirim di grup. Silakan yang mau nambahin. Atau yang mau tanya silakan tentang spiritual ya. Nanti kita serahkan ke floor ya, siapa yang mau jawab. Jadi biar ada 2 arah ya, nggak hanya searah saja. Tampaknya mungkin sudah
lelah. Kita tutup aja, Pak. Oh, boleh. Nanti ngobrol santai. Ya. Silakan, Pak Rudi. Ya, terima kasih. Karena tidak ada yang tanya atau tidak ada yang komentar, kita tutup dengan invokasi sejenak. Mulai. Oh, daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Romo Rudi. Sama-sama, Pak. Malam semuanya, terima kasih. Ya, Terima kasih. Ya, makasih. Mohon Pak Rudi. Nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Pak. Terima kasih Pak Rudi, Pak David, semua rekan-rekan. Pak Terima David, kasih. terima kasih. Sama-sama, ya. Terima kasih Pak Rudi. Oh ya, Terima kasih.